Bu Rektor, apa perasaan Bu Rektor ketika salah satu dosen dan alumni IIKI, Haja memperoleh kesempatan kedua mendapatkan juara Musabaqah Hifzul Quran 30 juz di Nigeria? Ya, tentu kami sangat berbangga dengan prestasi yang diperoleh oleh Ibu Hajah Rifda ya, karena sekarang sudah menjadi ibu beliau. Dan di dalam pikiran saya itu hanya membayangkan bahwa tidak ada jeda karena beliau hafizah yang terus-menerus. Bayangkan tidak terputus, Masya Allah. Itu speechless ya, tidak bisa diekspresikan dengan kata-kata bagaimana dia yang masih muda, yang terus tidak putus hafalan Al-Qur'annya. Jadi bahkan makin meningkat kalau di tahun 2018 menjadi juara kedua, sedangkan di tahun 2022 malah menjadi juara pertama. Artinya itu suatu proses dari peningkatan mutu daripada diri beliau sendiri. Dan ini betul-betul rasanya unbelievable bahwa seseorang perempuan yang tidak terputus hafalannya dan dapat diuji ya, dan pengujinya juga artinya dari pihak luar, bukan penguji yang biasa dikenal oleh yang bersangkutan, sehingga itu benar-benar dapat dipertanggungjawabkan hasil yang diperoleh, dan ini merupakan trademark dari Institut Ilmu Al-Quran sebagai kampus penghafal Al-Quran dan kampusnya perempuan. Demikian Pak. Wah, luar biasa Bu Rektor. Tentu tidak hanya mengharumkan nama IIKI, tapi juga mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Nah, apa pesan Bu Rektor untuk generasi milenial yang hari ini mungkin porsi antara Al-Quran dengan media sosial mungkin lebih tidak berimbang kira-kira? Apa pesan Bu Rektor? Ya, memang media sosial sekarang ini ada dua hal. Secara positif, orang bisa belajar dari media sosial. Tetapi secara negatif, interaksi maupun hal-hal yang harusnya bisa dipertanyakan ataupun hal-hal yang diberikan oleh media sosial tidak semuanya dapat ditelan secara bulat-bulat. Nah, karena itu bagi kaum milenial, media sosial itu harus ditanggapi secara bijak. Tidak semuanya juga bisa ditelan, tetapi juga tidak semuanya bisa diabaikan. Karena itu hal-hal yang memang tidak dapat dilihat di tempat lain bisa lihat di media sosial, maka gunakanlah media sosial itu secara bijak. Terima kasih, Bu Rektor. Pak Dekan Usuluddin, apa perasaannya salah satu dosen Usuluddin menjadi juara satu di MHK internasional ini? Tentu pertama terima kasih Pak Hidra dan seluruh pimpinan yang hadir, Ibu Warek. Sebelumnya mohon maaf lahir batin, izin wal faizin, mohon maaf sebanyak-banyaknya jika ada salah dan hilaf. Terkait dengan kejuaraan yang diperoleh oleh Ibu Rifda, tentu pertama sama seperti yang disampaikan oleh Ibu PJS tadi, bahwa kita sangat berbangga dan ini prestasi yang tentu tidak mudah diraih, butuh perjuangan dan keistiqomahan yang luar biasa, dan mudah-mudahan ini menjadi pemantik semangat bagi adik-adik terutama yang masih studi di IIKI, dan juga menjadi daya tarik bagi calon mahasiswi kita untuk bergabung daftar di IIKI Jakarta. Jadi tidak usah ragu dan tidak usah bimbang. Insya Allah IIKI adalah gudangnya para ahli Al-Quran, winner, para pemenang, juara gitu ya. Terima kasih, selamat pada Bu Rifda dan kita semua. Terima kasih Pak Dekan. Ada Bu Maria Ulfa, yang kalau ingat IIKI orang tidak bisa melepaskan nama Ibu Dr. Haja Maria Ulfa. Apa kesan Bu Maria Ulfa? Atau pesannya kira-kira untuk generasi milenial? Alhamdulillah, kesannya Masya Allah. Saya sangat
bangga, dan karena itu sangat berat. Saya peserta dari berbagai negara itu sesuatu perjuangan yang luar biasa, dan ini apa ya, saya sangat mengapresiasi kepada Ustazah Farnida ini ya, Masya Allah. Dan saya pernah menyaksikan sendiri waktu mengantarkan Adia Halimah, ya, Ustazah Adia Halimah di Libya, melihat begitu beratnya persaingan, apalagi semakin ke sini ya, dan ini semakin ketat gitu. Farnida, Ustazah Farnida bisa meraih prestasi pertama, itu adalah prestasi yang luar biasa dengan perjuangan yang luar biasa pula, dan ini suatu prestasi yang hebat dan harus disyukuri. Mudah-mudahan Ustazah Farnida bisa mempertahankan ini sampai nanti ya, sampai akhir hayatnya terus. Amin. Bisa dipertahankan kualitasnya, dan bahkan bisa meningkatkan lagi. Mungkin kalau ada lomba, kalau ada musabaqah tafsir ya, tafsir. Kali ini kemarin hafalan, khusus hafalan, dan nanti kalau ada lomba tafsir yang perempuan ini, karena selama ini laki-laki yang ada, nanti mudah-mudahan meningkat lagi pada cabang yang lain. Amin, Gitu. amin. Wah, terima kasih. Terima kasih Ibu Dr. Haja Mari Ulfa. Pak Kiai Haris, gimana sebagai tokoh dai nasional kira-kira? Tentu kita bangga. Apa kira-kira pesan Pak Kiai? Ya baik, terima kasih Pak Hendra. Saya pernah bahagia di dunia ini, tapi ketika dengar Adinda dapat juara lagi, ya Ustazah Farnida, subhanallah, rupanya memang ukhuwah itu seperti itu. Kebahagiaan itu terasa oleh kita. Begitupun juga terasa ketika saudara kita merasakan kesusahan. Kalau saja ini kita maknakan sebagai sebuah ya ukhuwah Islamiyah, maka sebenarnya ini akan melahirkan sebuah kebersamaan yang luar biasa. Seandainya yang hadir punya sifat ini semua, subhanallah. Ya, tidak ada iri, tidak ada dengki. Justru dia bersyukur dengan keberhasilan saudaranya. Saya kira ini keberhasilan ya dari IIKI yang memberikan kebersamaan dan pensikapan kita terhadap ya persaudaraan dalam arti yang hakiki. Saya kira itu. Saya berharap benar ini kalau seandainya ini disosialkan kepada anak-anak muda yang baru lulus, bahkan saya anjurkan sama anak saya ini, sama keluarga saya untuk masuk di IIKI. Kenapa mesti IIKI? IIKI punya sesuatu yang hebat, yang luar biasa, yang tidak dimiliki oleh UIN dan yang lain sebagainya. Suasana itu yang mahal, ya. Saya kira kan sebenarnya sama dengan pondok pesantren. Apa sih perbedaannya pesantren dengan yang lain? Suasananya, miliunya. Itu yang mahal, dan itu ada di IIKI ya. Mudah-mudahan ini menjadi daya tarik sendiri bagi kaum milenial. Terima kasih Pak Hendra. Terima kasih Pak Kiai. Prof Wahab, silakan Prof. Atau Pak Kiai masih ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya satu. Semoga kita berdoa minta kepada Allah supaya nikmat ini akan terus beruntun yang didapati oleh ibu ini di Nigeria. Bahkan bukan hanya sekarang, sampai akhir zaman insya Allah IIKI terus berjaya dengan orang-orang yang penjaga Al-Quran, termasuk kita insya Allah. Ya, hafid-hafid ini akan berjaya di forum nasional dan internasional insya Allah. Ila akhir zaman insya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penutup Bu Ramlah. Warek. Terima kasih Pak Hendra. Apa yang telah disampaikan oleh mulai dari Ibu Rektor, Ibu Maria, Kiai Haris, kemudian Kiai Fatoni. Alhamdulillah ada beberapa nama-nama yang mulai dari pertama kali juara internasional itu adalah Ibu Maria Ulfa. Kemudian ini yang Thailand, Ibu sebetulnya ada Umi Rifah. Ya, Umi Rifah ya, Umi Rifah itu dikirim ke Thailand. Waktu itu yang mendampingi Pak Prof. Ali Mustafa Yaakob. Kemudian Ibu Mutmainah ini juara pertama ya, Libya. Dilanjutkan Ibu Ade Halimah
kebetulan saya beserta Ibu Maria waktu itu pada tahun 2008 ya, Ibu Ade Halimah, itu mendampingi ke Libya. Sebetulnya Ibu Mutmainah diundang secara pribadi untuk mengaji, untuk membaca Al-Quran pada acara pembukaan, karena beliau sedang sakit, akhirnya tidak bisa hadir. Dan itu ditunggu-tunggu. Rekamannya Al Jazeera itu begitu luar biasa. Saya mendengar dari mahasiswa Indonesia yang ada di Libya, suara Bu Mutmainah itu rekamannya dibacakan tiap sebelum subuh pada bulan Ramadan. Itu saking apa ya kesannya, diakui oleh dunia lah, kira-kira begitu. Nah, nggak heran ketika Mbak Rifdah ini kemudian yang di bukan Iran ya, Nigeria ya. Di Nigeria ini diundang juga, itu musabaqahnya undangan, rupanya undangan pribadi, bukan dari negara. Bukan dari Indonesia, maksudnya begitu ya, undang pribadi. Nanti kalau ada Rifdah, silahkan. Kalau Yordania itu yang menyelenggarakan adalah Ratu Rania, suaminya raja ya, suami raja siapa ya, Abdullah ya, Raja Abdullah. Nah, alhamdulillah dari ini nanti mohon dilampirkan di dalam dilampirkan di brosur di supaya menarik perhatian dari para mahasiswa, calon-calon mahasiswa. Dan jadi kalau tidak murojaah setiap saat itu hafalan akan gampang hilang ya, seperti tali yang terlepas. Ya itulah kilah kita itu, Pak Hendra. Terima kasih. Terima kasih semuanya, terima kasih Pak Rektor dan semuanya.